Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Masih dengan saya Mr. Wahid Nugroho dari pesantren bahasa rumah cerdas bahasa Inggris.com. Belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Syukur alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Anda yang sedang menonton video saya kali ini, juga saya doakan Anda dalam keadaan sehat, rezekinya lancar, belajarnya lancar, diberikan umur panjang dan barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita lanjutkan diskusinya, marilah kita buka proses belajar kita pada kesempatan kali ini dengan berdoa. Kita berharap kepada Allah, semoga apa yang kita bicarakan atau apa yang kita bincangkan pada kesempatan kali ini dijadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma waj'alna min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Oke, pertemuan pertama saya sudah mengajarkan kepada Anda tentang apa sih metode kuantum cerdas. Yang kedua, saya sudah mengajarkan kepada Anda cara penerapan menggunakan metode kuantum cerdas. Yang ketiga, ini saya akan mengajarkan kepada Anda tentang sistem belajar menggunakan metode kuantum cerdas. Nah, sistem belajar yang seperti apa yang sangat tepat diterapkan ketika Anda belajar menggunakan metode kuantum cerdas ini? Perlu teman-teman ketahui bahwasanya ada sebuah riset yang mengatakan bahwasanya sistem belajar yang mengajarkan siswanya untuk duduk, untuk datang, duduk, mendengarkan, dan mencatat, ternyata di situ adalah sistem pembelajaran yang salah. Kenapa? Karena ketika siswa datang mendengarkan, mereka dapat 10%. Ketika mereka mencatat, mereka dapat 30%. Makanya kalau mereka tidak mengulangi catatannya, tentu mereka akan lupa. Pertanyaannya adalah sistem belajar apa yang paling tepat? Yang saya terapkan di rumah cerdas bahasa Inggris, khususnya di proses belajar, supaya siswa itu bisa menerima materi dengan sebaik-baiknya, adalah sistem belajar yang mengajarkan siswanya untuk aktif partisipatif dalam proses belajar. Jadi siswanya tidak boleh dalam keadaan diam saat siswa itu dalam proses belajar. Artinya bagaimana? Apakah siswa ngobrol sendiri? Tidak. Jadi guru harus memberikan pancingan pertanyaan, kemudian siswa mengulangi atau menjawab pertanyaan tersebut. Ini sistem yang saya terapkan ketika saya mengajar di pesantren bahasa rumah cerdas bahasa Inggris. Nah, jadi siswa harus aktif partisipatif dalam proses belajar. Jadi tidak efektif kalau selama ini terjadi sekolah boleh bawa HP, ketika gurunya menjelaskan, lah ternyata siswanya tiktokan ataupun siswanya scroll-scroll HP, scroll-scroll di Tokopedia atau di Shopee atau di marketplace yang lain, shopping sama teman-temannya ataupun chatting WhatsAppan sama temannya. Ini nggak efektif. Maka dari itu sistem yang harus diterapkan adalah satu, aktif partisipatif dalam proses belajar. Jadi HP nggak boleh diaktifkan. Kalau harus diaktifkan harus di silent, atau tidak boleh ada suara, karena ada suara itu mengganggu siswa yang lain. Jadi siswa fokus kepada gurunya. Nah, gurunya harus aktif partisipatif juga, harus berinteraksi dengan siswanya, harus memberikan pancingan. Contoh ya, saya terapkan nanti kalau sudah saya jelaskan tentang metodenya ini, saya akan praktekkan secara langsung. Jadi contohnya gini. Oke, there are 16 tenses in English. Nah, muridnya menirukan, there are 16 tenses in English. Setelah menirukan, gurunya menanyakan, how many tenses in English? Siswanya menjawab, there are 16 tenses in English. Oke, number one is simple present. Siswanya menirukan, number one is simple present. Kemudian gurunya menanyakan, number one is simple present. Number two is present continuous.
Gurunya menanyakan. Number 2 is present continuous. Number 3 is present perfect. Gurunya menanya. Number 3 is present perfect. Number 4 is present perfect continuous. Siswanya menirukan. Number 4 is present perfect continuous. Gurunya menanyakan. Number 4 is present perfect continuous. Jadi gurunya memberikan informasi, siswanya mengulangi, kemudian gurunya menanyakan, siswanya mengulangi. Pertanyaannya adalah kenapa harus aktif partisipatif dalam proses belajar? Jawabannya sederhana, supaya siswanya tidak mabuk. Kenapa kok mabuk? Logikanya gini, gurunya ngomong terus, siswanya diam, akhirnya ngelamun. Nah, ketika sudah ngelamun, akhirnya siswanya mabuk. Mabuk itu apa? Lenger karena nggak bisa mengikuti materi dari guru. Logikanya seperti ini. Mungkin Anda pernah pergi ke Malang, ya, karena saya S1 di Malang, di UIN Malang. Nah, waktu Anda lewat daerah Pujon, daerah Batu, itu jalannya berkelok-kelok itu. Kalau Anda naik bis atau naik mobil, kok Anda duduknya di belakang, tentu Anda kepalanya akan pusing. Nah, Anda akan pusing nih. Kenapa? Karena Anda tidak mengetahui medannya. Anda hanya tidur, pokoknya di bontang-banting kanan kiri sama sopirnya. Karena Anda tidak mengikuti, Anda akan pusing, bahkan Anda akan mual muntah itu. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa ketika Anda diminta untuk pindah duduk di depan, melihat medan yang sangat lumayan sulit, itu Anda nggak jadi mabuk. Nggak jadi mabuk. Kenapa? Karena ternyata di situ Anda mengikuti alur jalannya. Jadi Anda terlibat seolah-olah Anda seperti sopir. Ketika ada tikungan yang begitu tajam, wah, lah itu yang menyebabkan Anda tidak mabuk dan Anda tidak pusing. Karena apa? Anda tertantang di situ. Maka dari itu, dalam proses belajar harus sama. Harus aktif partisipatif dalam proses belajar. Jadi nggak bisa siswanya ngomong sendiri dengan temennya, atau WA-an, atau chattingan, ataupun nonton TikTok dan lain sebagainya. Kalau seperti itu berarti gurunya gagal. Maka dari itu gurunya harus satu, memberikan informasi, kemudian siswanya mengulangi. Yang ketiga, gurunya menanya, siswanya menjawab. Lah itu semuanya sudah saya tulis di buku saya ini. Caranya bagaimana? Dan buku ini nggak bisa Anda pelajari sendiri tanpa e-course. Atau Anda tidak belajar langsung dengan saya. Kalau belajar langsung dengan saya atau guru yang ada di pesantren bahasa ini sangat luar biasa. Kenapa? Karena Anda langsung merasakan prakteknya bagaimana. Karena belajar bahasa itu beda dengan belajar yang lain ya. Jadi Anda harus menirukan dan lain sebagainya. Itu dalam proses belajar bahasa seperti itu. Makanya Anda tidak boleh fokus kepada yang lain. Anda fokus pada gurunya. Kenapa? Karena selama ini yang saya amati adalah memang fisik orang tersebut atau siswa tersebut berada di kelas, tapi pikirannya berada di luar. Nah, kalau seperti itu ya sulit sekali Anda menerima materi. Maka dari itu sistem belajar yang diterapkan di metode kuantum cerdas di pesantren bahasa itu adalah sistem belajar yang mengajarkan siswanya aktif partisipatif dalam proses belajar. Jadi tidak boleh siswa dalam keadaan ngelamun, siswa tidak boleh main HP sendiri, ataupun siswa fisiknya di sini tapi pikirannya di luar, tidak boleh. Makanya gurunya harus atraktif, memancing siswanya untuk aktif partisipatif dalam proses belajar. Coba renungkan, bayangkan, ketika saya mengajar di kelas karantina. Alhamdulillah kemarin banyak kelas karantina yang lolos skor TOEFL. Banyak sekali yang sudah dapat beasiswa, saya senang sekali. Hampir 80% lah yang ikut kelas karantina lolos skor TOEFL dan mereka dapat beasiswa baik
dalam negeri maupun luar negeri di kampus favorit. Saya mengajar dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Kalau siswanya tidak bisa mengikuti atau siswanya tidak aktif partisipatif, coba renungkan, bayangkan bagaimana rasanya. Wong kita saja ketika kita melihat sesuatu 1 jam, kalau kita tidak enak, kalau kita tidak merasa nyaman, kalau kita tidak merasa mendapatkan, kita itu sudah capek sekali. Nah itu teman-teman kelas karantina dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Bahkan kalau di hari-hari terakhir, hari keempat, hari kelima, itu sampai jam 10, jam 11. Kalau hari terakhir karena saya harus ngebut materi semuanya sampai jam 11. Itu pun break hanya sholat, break hanya makan. Sampai delosor-delosor itu. Tapi mereka tetap semangat dalam belajar. Bahkan mereka menahan untuk tidak ke kamar mandi karena takut ketinggalan materi. Biasanya kalau saya setelah menjelaskan materi, baru mereka izin ke kamar mandi karena takut kehilangan materi. Nah, kalau seandainya siswa tidak aktif partisipatif dalam proses belajar, tentu dia sudah keluar duluan itu. Tapi alhamdulillah mereka bisa mempelajari dengan mudah. Maka dari itu saya sarankan sistem belajar yang mengajarkan siswanya untuk aktif partisipatif dalam proses belajar. Di situ adalah sistem belajar yang sangat tepat, yang harus dipikirkan oleh setiap guru, sehingga ini menjadi sistem belajar yang luar biasa. Kurikulum itu hanya baju. Yang sangat penting adalah guru bagaimana menyederhanakan ilmu, sehingga ilmu itu mudah untuk dipahami, mudah untuk dipraktekkan, bisa membuat siswa kita semakin baik karena setelah proses belajar tersebut. Nah itu, kalau hanya masalah kurikulum itu hanya masalah baju saja. Tapi tugas utama seorang guru ada 3. Tugas utama sama guru ada 3. 1, menyederhanakan ilmu. Jadi ilmu itu biar tidak rumit, itu bagaimana. Yang kedua, setelah menyederhanakan ilmu adalah menyampaikan dengan sebaik-baiknya kepada siswa, sehingga siswa bisa menerima dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, ini yang sangat penting. Jadi seorang guru jangan sampai lupa mendoakan siswanya, sehingga siswanya terbuka hatinya untuk semangat belajar, untuk meraih masa depan yang lebih baik. Jangan lupa untuk mendoakan siswanya. Ini sangat penting. Karena guru sekarang sudah lupa untuk mendoakan siswanya. Sudah lupa untuk ngasih contoh yang baik untuk siswa-siswanya. Hanya mengajarkan ilmu saja. Ilmu itu penting, tapi akhlak itu jauh lebih penting. Kalau orang berilmu tapi tidak berakhlak, ya tidak ada gunanya ilmu itu. Artinya orang tidak akan dipakai oleh orang lain. Karena apa? Ilmunya tinggi, kalau akhlaknya tidak tinggi, ya tidak mulia, itu rugi. Ilmunya tinggi, akhlaknya mulia, itu luar biasa. Makanya guru harus bisa menyederhanakan ilmu. Yang kedua, harus bisa menyampaikan ilmu dengan sebaik-baiknya. Begitu juga memberikan contoh yang baik kepada siswanya. Yang ketiga, jangan lupa mendoakan siswanya. Supaya apa? Supaya siswanya mudah untuk menerima ilmu, ilmunya bermanfaat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terus belajar, tingkatkan kemampuan. Saya doakan Anda semakin sukses di studi maupun di karir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.